Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini kakak-kakak? Semoga senantiasa diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di tengah pandemi yang melanda negeri kita saat ini. Oce, sebelum memulai pembelajaran, mari kita berdoa terlebih dahulu agar pembelajaran kita hari ini dapat berjalan dengan lancar. Istiqdadan, khusyu'an, du'aan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Baiklah kakak-kakak, hari ini kita telah memasuki tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 3, bersyukur atas keberagaman, pembelajaran 1. Gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bacaan. Rasa syukur atas keragaman di Indonesia dapat dituangkan dalam bentuk teks atau bacaan. Sebuah bacaan terdiri atas beberapa paragraf. Setiap paragraf mengandung gagasan pokok dan gagasan pendukung. Apakah kakak-kakak masih ingat pembelajaran kemarin tentang gagasan pokok dan gagasan pendukung? Mungkin ada yang sudah lupa atau bahkan belum paham mengenai gagasan pokok dan gagasan pendukung ini. Maka dari itu, kita pelajari kembali. Gagasan pokok adalah ide dasar atau pokok masalah yang dibahas dalam sebuah paragraf. Sedangkan gagasan pendukung adalah ide yang menjelaskan gagasan pokok. Gagasan pokok terletak pada kalimat utama dalam paragraf. Kalimat utama dalam paragraf dapat terletak di awal, tengah, atau di akhir paragraf. Dapat pula terletak di awal dan akhir paragraf. Akan tetapi, biasanya kalimat utama itu paling sering berada di awal atau di akhir paragraf. Cara untuk menemui gagasan pokok yaitu dengan membaca kalimat demi kalimat dalam paragraf dengan cermat dan teliti. Kemudian kita temukan kalimat utama pada paragraf tersebut. Sekarang kita baca secara seksama dan teliti bacaan Kerak Telor Babe Romli pada halaman 77. Kemudian kita temukan gagasan pokok dan gagasan pendukung pada masing-masing paragraf dalam bacaan tersebut. Paragraf yang pertama. Kerak telur merupakan salah satu makanan khas Betawi. Saat ini kerak telur sudah jarang ditemui. Biasanya makanan tradisional ini hanya dijumpai saat acara-acara tertentu seperti Pekan Raya Jakarta, bazar kuliner gelar seni budaya, atau acara lainnya. Kita baca sekali lagi paragraf pertama ini. Kerak telur merupakan salah satu makanan khas Betawi. Saat ini kerak telur sudah jarang ditemui. Biasanya, makanan tradisional ini hanya dijumpai saat acara-acara tertentu, seperti Pekan Raya Jakarta, bazar kuliner gelar seni budaya, atau acara lainnya. Nah, setelah kita baca secara teliti, selanjutnya mari kita tentukan manakah kalimat utama dalam paragraf 1 ini. Yap, kalimat utama pada paragraf ini terletak di awal paragraf atau kalimat pertama, yaitu kerak telur merupakan salah satu makanan khas Betawi. Gagasan pokoknya adalah kerak telur salah satu makanan khas Betawi. Maka, kalimat selain kalimat pertama ini, mulai dari saat ini kerak telur sudah jarang ditemui, sampai bazar kuliner gelar seni budaya atau acara lainnya merupakan gagasan pendukung pada paragraf pertama ini.
Sekarang kita lanjut baca secara seksama dan teliti paragraf kedua. Salah satu penjual kerak telur, Babe Romli, memanfaatkan acara bazar kuliner untuk berjualan kerak telur. Selain mencari penghasilan, Babe Romli ingin melestarikan makanan tradisional khas Betawi tersebut. Selama kurang lebih 28 tahun, Babe Romli menekuni usaha tersebut. Meskipun sudah lama, Babe Romli tetap menjaga keaslian resep kerak telur agar pelanggan tidak kecewa. Mari kita baca ulang sekali lagi. Salah satu penjual kerak telur, Babe Romli, memanfaatkan acara bazar kuliner untuk berjualan kerak telur. Selain mencari penghasilan, Babe Romli ingin melestarikan makanan tradisional khas Betawi tersebut. Selama kurang lebih 28 tahun, Babe Romli menekuni usaha tersebut. Meskipun sudah lama, Babe Romli tetap menjaga keaslian resep kerak telur agar pelanggan tidak kecewa. Manakah kalimat utama pada paragraf kedua ini? Yap, lagi-lagi kalimat utamanya terletak di awal paragraf atau kalimat pertama, yaitu salah satu penjual kerak telur, Babe Romli, memanfaatkan acara bazar kuliner untuk berjualan kerak telur. Gagasan pokoknya adalah Babe Romli memanfaatkan acara bazar kuliner untuk berjualan kerak telur. Berarti kalimat selanjutnya mulai dari selain mencari penghasilan sampai agar pelanggan tidak kecewa merupakan gagasan pendukung dari paragraf kedua ini. Sekarang silahkan kakak-kakak baca paragraf ketiga dan keempat, kemudian tentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dari kedua paragraf tersebut. Keragaman makanan tradisional di Indonesia. Banyaknya suku bangsa di Indonesia menjadi salah satu penyebab Indonesia mempunyai ribuan kebudayaan. Tiap kebudayaan mempunyai kekhasan masing-masing. Salah satu kekhasan budaya adalah makanan tradisional. Selama tinggal di Papua, apakah kakak-kakak sudah pernah makan papeda? Papeda merupakan makanan tradisional khas Papua dan Papua Timur yang terbuat dari tepung sagu. Makanan yang biasa disajikan bersama ikan kuah kuning ini memiliki tekstur yang kenyal, licin, dan lengket. Selain papeda, contoh makanan tradisional yang ada di Indonesia antara lain rendang dari Sumatera Barat, gudeg dari Yogyakarta, mandai dari Banjar, serombotan dari Bali, konro dan coto Makassar dari Sulawesi Selatan, dan masih banyak lagi yang lainnya. Jadi lapar nih bro. Sekarang, coba kakak-kakak sebutkan nama makanan tradisional apa saja yang pernah kakak cicipi dan berasal dari daerah mana makanan tradisional tersebut. Sifat bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Pada subtema 1 kemarin, kita telah mempelajari bahwa salah satu sifat bunyi adalah bunyi dapat merambat melalui perantara medium atau media, bisa berupa zat padat, zat cair, maupun zat gas. Nah, kali ini kita akan membahas sifat bunyi yang lain, yaitu bunyi dapat diserap dan dipantulkan. Bunyi yang dihasilkan oleh sumber bunyi dapat kita dengar karena bunyi merambat hingga sampai ke telinga kita. Ketika merambat, gelombang bunyi dapat dipantulkan dan diredam oleh benda-benda sekitar. Proses pemantulan bunyi sama seperti bola yang terpantul ketika mengenai dinding atau lantai.
Bunyi dapat terpantul apabila perambatannya dihalangi oleh benda-benda yang keras, rapat, dan mengilap seperti batu, kayu, besi, kaca, dan lain-lain. Sebaliknya, bunyi dapat diserap atau diredam ketika mengenai bahan-bahan yang lunak atau berongga, seperti kapas, busa, karet, dan lain-lain. Bunyi yang diserap atau diredam menyebabkan bunyi terdengar lebih lemah. Itulah sebabnya mengapa di gedung bioskop, studio rekaman, dan gedung pertemuan biasa dipasangkan peredam bunyi, yaitu agar pantulan bunyi yang dihasilkan tidak mengganggu bunyi yang asli. Sebagai kesimpulan, hari ini kita telah belajar menemukan gagasan pokok dan gagasan pendukung paragraf dalam bacaan, mengetahui macam-macam makanan tradisional yang ada di Indonesia, dan mengidentifikasi proses pemantulan dan penyerapan bunyi. Baiklah, sekian pembelajaran kita untuk hari ini. Semoga ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang berberkah, dan kita berdoa semoga pandemi COVID-19 ini dapat segera berlalu. Amin. Stay safe, stay at home. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan sama-sama membaca hamdalah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa subscribe.